Badan Pengawas Obat dan Makanan mengumumkan 2 perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus obat sirup yang tercemar etilen glikol dan dietilen glikol. 2 perusahaan tersebut melanggar aturan batas aman penggunaan EG dan DEG yang menyebabkan kasus gagal ginjal akut pada anak. Kasus obat sirup yang tercemar etilen glikol dan dietilen glikol memasuki babak baru. Dalam jumpa pers virtual Kamis siang, Kepala Badan POM Penny Lukito mengumumkan 2 perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kedua perusahaan tersebut adalah PT Yarindo Pharma-Tama dan PT Universal Pharmaceutical Industry. Sementara perusahaan lainnya masih dalam proses pemeriksaan saksi. Penny menjelaskan proses penyidikan dengan kepolisian masih berjalan. BPOM juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk menindak dan memberi efek jera terhadap pelaku. Dari ke-6 sarana tersebut, Badan POM menangani investigasi dan penyidikan 4 sarana industri farmasi dengan progres bahwa terhadap PT Yarindo Pharma-Tama dan PT Universal Pharmaceutical Industry telah dilakukan proses penyidikan dan telah ditetapkan tersangka. Kemudian terhadap PT Cubros Pharma, saat ini masih dilakukan proses penyidikan dan masih dilakukan pemeriksaan saksi dan ahli untuk selanjutnya segera dilakukan penetapan tersangka. Demikian juga terhadap PT Samko Pharma, Badan POM masih berproses untuk investigasi dan pendalaman informasi untuk segera menetapkan tersangka. Dalam waktu yang sama, BPOM juga menyatakan ada 294 obat sirup di Indonesia yang dinyatakan aman atau bebas dari bahan baku pelarut propilen glikol serta produk obat yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol yang melebihi ambang batas. Kepala BPOM Penny Lukito menyebut ratusan produk obat sirup yang dinyatakan aman ini berasal dari 75 industri farmasi di Indonesia. Menurut Penny, pemeriksaan dilakukan cukup ketat, seperti industri farmasi yang diminta menguji mandiri, kemudian BPOM melakukan verifikasi dan memastikan langkah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Penny mengatakan investigasi serta pemeriksaan bahan baku obat akan terus dilakukan untuk mengupdate informasi obat sirup yang aman dikonsumsi masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.